Soal selanjutnya, sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H sebesar 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat dan di atas air terdapat udara pada tekanan P1 sama dengan 1,34 kali 10⁵ Pascal. Sebuah lubang dibor pada ketinggian 1 meter di atas dasar wadah. Kita bisa lihat gambarnya. Ini P1 tadi sebesar 1,34 kali 10⁵ Pascal, H sebesar 2,5, dan H kecil ini sebesar 1 meter. Yang ditanya, A. Hitunglah kelajuan semburan pertama air keluar dari lubang. Yang kedua, B. Jika segel bocor sehingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitunglah kelajuan semburan sekarang. Ambil PO sama dengan 1,05 kali 10⁵ Pascal, dan G sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ketiga, C. Tentukan perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung terbuka jika H1 sama dengan 0,5 meter, H2 sama dengan 1,25 meter, dan H3 sama dengan 2 meter. Langsung saja, kita bisa buat seperti ini. Diketahui H atau kedalaman air tadi sebesar 2,5 meter, P1 sama dengan 1,34 kali 10⁵ Pascal, H sama dengan 1 meter. H tadi itu ketinggian antara lubang dan dasar wadah. Ini ditanya, yang pertama V1 atau kelajuan semburan pertama air, yang kedua V2, dan yang ketiga perbandingan jarak pancar air. Jarak pancar air kita bisa buat X1 banding X2 seperti itu misalkan. Kita bahas yang pertama, V1 atau kelajuan semburan pertama air keluar dari lubang. Kita bisa menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH. Kita masukkan saja nilai-nilainya. V sama dengan akar 2 dikali 10, tadi percepatan gravitasi sebesar 10, dikali H, 1,5. H di sini merupakan hasil pengurangan dari kedalaman dikurang H yang terbentuk dari atau ketinggian dari tempat bocor sampai dasar permukaan wadah. Jadi 2,5 di sini dikurang 1 meter sehingga dapat 1,5. Sehingga kita dapat V-nya sebesar akar 30. Atau bisa kita ubah menjadi 5,47 meter per sekon. Jadi kita bisa dapatkan kelajuan semburan air pertama yang keluar dari lubang itu sebesar 5,47 meter per sekon. Lalu yang B. Jika segel bocor sehingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitunglah kelajuan semburan air sekarang. Kita ibaratkan V2. Semburan saat segel bocor. Karena segel tadi bocor, segel bocor tuh tak hanya berpengaruh oleh tekanan hidrostatis, juga ada pengaruh dari tekanan atmosfer. Maka, kita bisa simpulkan tekanan total sama dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis. Kita bisa tulis seperti ini. P total atau tekanan total sama dengan P ATM atau P atmosfer ditambah P hidro atau P hidrostatis. Kita bisa dapatkan P totalnya. Kita masukkan nilai-nilainya. P ATM tadi sebesar 1,34 kali 10⁵ tambah P hidro, P0 tadi 1,05 kali 10⁵. Jadi kita bisa dapatkan besar P total sama dengan 2,39 kali 10⁵. Untuk mencari kelajuan semburan, kita dapat menggunakan persamaan Bernoulli, di mana P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kita bisa masukkan nilai-nilainya. P1 tadi kita masukkan nilai tekanan total yang kita cari sebelumnya sebesar 2,39 dikali 10⁵ ditambah 1000 dikali 10 dikali 2,5 ditambah 0 sama dengan 1,05 kali 10⁵ ditambah 1000 dikali 10 dikali 1 ditambah setengah kali 1000 kali V2 kuadrat. Kita bisa pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri, jadi tandanya itu min.
kita gabung-gabung yang satu variabel gitu ya. Jadi di sini 2,39 dikurang 1,05. 1,05 tadi itu terletak di ruas kanan, kita pindah ruaskan. Jadi dia nilainya min. Dikali 10 pangkat 5 ditambah 25.000 merupakan hasil perkalian dari 1000 dikali 10 dikali 2,5 ini dikurang 10.000. Nah, 10.000 ini hasil perkalian dari 1000 dikali 10 dikali 1 pada ruas kanan tadi. Karena dia pindah ruas, makanya bernilai min. Sama dengan 500 V2 kuadrat. 500 ini dapat dari setengah dikali 1000. Selanjutnya, 1,34 ini dapat dari 2,39 dikurang 1,05 di atas ini. Dikali 10 pangkat 5 ditambah 15.000 sama dengan 500 V2 kuadrat. Setelah kita hitung, didapat hasilnya sebesar 149.000 sama dengan 500 V2 kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini, V2 kuadrat sama dengan 149.000 dibagi 500. Kita pindah ruaskan kuadratnya menjadi akar. Jadi V2 sama dengan akar 298. 298 ini merupakan hasil pembagian dari 149.000 dibagi 500. Sehingga dapat V2 sama dengan 17,26 meter per sekon. Sekarang kita mencari yang C, perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung terbuka. Perbandingan jarak pancar air ini bisa kita gunakan rumus X sama dengan 2 akar H kali H1. Nah, asal-usul rumus ini tuh kita jabarkan seperti ini. X sama dengan V kali T. Kita jabarkan lagi. V itu rumusnya akar 2GH dikali T. T itu kita dapat jabarkan menjadi akar 2H per G. Nah, dari mana dapat seperti ini? Kita jabarkan lagi. Kita bisa ketahui, pasti kita pernah melihat rumus seperti ini ya. H sama dengan setengah GT kuadrat. Kita pindah ruaskan, karena kita ingin mencari T. Kita pindah ruaskan, T kuadrat sama dengan 2H per G. Jadi, kuadratnya kita pindah ruaskan menjadi akar, sehingga dapat T sama dengan akar 2H per akar G. Jadi, di sini, karena nilai G-nya sama, kita coret saja G-nya, sehingga kita dapatkan rumus X sama dengan 2 akar H kali H1. Mengapa saya tulis H1 di sini? Agar bisa membedakan H yang ini dengan H ini. Yang pertama, untuk H1 sama dengan 0,5 meter. Nah, karena kita tadi pakai rumus X sama dengan 2 akar H kali H1, agar untuk membedakannya, kita ibaratkan H1 ini jadi H2. H2 ini didapat dari H atau kedalaman dikurang H1. H1 tadi sebesar 0,5, jadi kita bisa tuliskan H2 sama dengan 2,5 dikurang 0,5, kita dapatkan H2-nya sama dengan 2 meter. Kita masukkan saja ke rumus X1 sama dengan 2 akar H1 kali H2. X1 sama dengan 2 akar 0,5. 0,5 itu H1 dikali 2. 2 itu nilai H2. Sehingga kita dapatkan X1 sama dengan 2 akar 1 sama dengan 2 meter. Untuk H2 sebesar 1,25 meter. Caranya sama seperti mencari X1 tadi. H sama dengan kedalaman dikurang H2. H sama dengan 2,5 dikurang 1,25 sama dengan 1,25 meter. Kita masukkan saja ke rumus X2 sama dengan 2 akar H dikali H2. Sama caranya seperti yang pertama tadi ya. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya. X2 sama dengan 2 akar 1,25 dikali 1,25. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. X2 sama dengan 2 dikali 1,25. Kita dapatkan hasilnya sebesar 2,5 meter. Selanjutnya, untuk H3 sama dengan 2 meter. Caranya sama ya. Kita mencari H dulu. H kecil sama dengan
H besar atau kedalaman dikurang H3. 2,5 dikurang 2 sama dengan 0,5 meter. Rumusnya sama. X3 sama dengan 2 dikali akar H dikali H3. X3 sama dengan 2 akar 2 kali 0,5, sehingga X3 sama dengan 2 dikali akar 1 sama dengan 2 meter. Nah, sehingga kita dapat perbandingannya seperti ini. X1 banding X2 banding X3 sama dengan 2 dibanding 2,5 dibanding 2. Kita sederhanakan menjadi X1 banding X2 banding X3 sama dengan 4 banding 5 banding 4. Soal selanjutnya, sebuah bola besi memiliki jari-jari 80 cm. Di dalam bola besi terdapat rongga yang berbentuk bola juga. Kita bisa lihat pada gambar. Ketika dimasukkan ke dalam air, ternyata bola besi tersebut melayang di air. Dari informasi ini, hitung yang ditanya jari-jari dalam rongga besi. Dengan diketahui massa jenis besi sebesar 7.600. Ini yang berdasarkan gambar yang ditanya itu ialah R ini, R kecil ini ya. Lalu langkah pengerjaannya seperti ini. Kita dapat dituliskan diketahui R atau R besarnya itu 0,8 meter atau jari-jarinya tadi. Ditanya adalah R kecil atau jari-jari dalam rongga bola. Langkah awalnya kita dapat mencari volume bola besi yang tercelup tadi. Diketahui rumus volume bola itu adalah 4/3 PR pangkat 3. Lalu kita masukkan saja nilai-nilainya. Volume bola sama dengan 4/3 dikali 3,14 itu besaran nilai V. Dikali R tadi kita ketahui nilainya 0,8. Maaf di sini saya salah tulis ya. Di sini sebenarnya pangkat 3. Lalu kita dapatkan nilainya volume bola besi tercelup sebesar 2,14 meter kubik. Lalu langkah kedua, kita mencari gaya angkat bola. Rumus gaya angkat itu seperti kita ketahui, rho dikali G dikali volume. Kita masukkan saja nilai-nilainya. FA sama dengan rho itu 1000 dikali gravitasi 10 dikali volume. Volume yang tercelup tadi sebesar 2,14 sama dengan 21.400 Newton. Lalu langkah selanjutnya, kita mencari volume material besi saja. Material besi itu yang ini ya, yang lingkar oranye. Dengan rumusnya itu V aksen atau volume sama dengan 4/3 PR pangkat 3 dikurang 4/3 Pi R kecil pangkat 3. Ngapa dikurang? Karena di sini kan sama-sama lingkaran. Rumus volumenya juga sama menggunakan volume lingkaran. Hanya saja luas yang ini dikurang luas R kecil ini untuk kita mencari volume yang di dalam ini. Lalu kita dapat masukkan nilai-nilainya. V aksen sama dengan tadi kita dapatkan nilai dari sini tadi sebesar 2,14 dikurang 4/3 dikali 3,14 R kecil pangkat 3. Lalu dapat kita hitung V aksen sama dengan 2,14 dikurang 4/3 dikali 3,14 itu hasilnya 4,19 R kecil pangkat 3. Setelah kita dapat volume material besinya saja, lalu kita mencari massanya. Massa yang cincin ini, besi ini bukan cincin ya, ini permukaan bola. Rumus massa besi sama dengan rho kali V. Sama dengan kita substitusikan saja. Rho besi tadi 7.600 dikali V aksen ini yang telah kita dapat tadi, masukkan nilai-nilainya dikali 10 sama dengan 76.000 dikali 2,14 kurang 4,19 R pangkat 3. Karena bola melayang, tadi pada soal kita ketahui bola itu melayang ya. Maka kita dapat menggunakan gaya berat benda sama dengan gaya angkat ke atas.
Kita masukkan nilai-nilainya, 76.000 dikali 2,14 kurang 4,19 R pangkat 3 sama dengan 21.400. Kan nilai-nilai ini telah kita cari di atas tadi ya. Lalu kita dapat pindah ruaskan 76.000-nya ke arah kanan, jadi dia dibagi. Lalu kita dapatkan seperti ini. Setelah itu 4,19 R pangkat 3. Tadi 2,14-nya kita pindah ruaskan ke kanan, jadi kita tulis seperti ini. 2,14 dikurang 0,28. 4,19 R pangkat 3 sama dengan 1,86. Kan tadi kita ingin mencari R kecilnya, lalu kita bisa tuliskan seperti ini. R pangkat 3 sama dengan 1,86 per 4,19. Dapat hasilnya 0,444. Lalu, karena dia pangkat, kita pindah ruaskan jadi akar. Jadi R sama dengan 0,444 pangkat sepertiga. Kita dapat hasilnya 0,76 atau 76 cm.